Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk menyebarkan penjelasan dari saya tentang visi dan misi sekolah SD 2 Bojong Kondang, sekolah yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan kita semua mendapat firman dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan berjunjung dalam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang mutabah kepada beliau, dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita diakum di mata sama Rasulullah SAW. Bapak Ibu, judul dari presentasi ini adalah mengaplikasikan visi dan misi sekolah SD 2 Bojong Kondang secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Tapi sebelum itu, saya ingin mencoba menyatukan pemikiran kita, menyatukan keinginan kita, karena beberapa waktu yang lalu kita membuat logo sekolah supaya ada korelasinya antara logo dengan visi dan misi. Maka saya akan menerangkan logo sekolah kita. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat logo sekolah kita berbentuk lingkaran kubah masjid, ya Bu. Karena kita menyadari bahwa lingkungan kita lingkungan sangat agamis dan sangat religius. Maka harapan saya dengan logo kubah masjid itu kita berangkat ke sekolah niatnya untuk ibadah. Dan Bapak lihat kubah masjidnya itu dikelilingi oleh warna merah. Warna merah identik dengan keberanian. Yang saya maksud dengan warna merah dan identik dengan keberanian, mengharapkan Bapak Ibu punya keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi di sekolah, melakukan sebuah keputusan yang luar biasa untuk kemajuan sekolah kita. Dan Bapak Ibu lihat di dalamnya ada bintang, ya Bu. Bapak Ibu, bintang itu menunjukkan bahwa cita-cita kita setinggi langit, impian kita setinggi langit untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Dan selanjutnya ada kalimat basmalah, dan kita harapkan apa yang kita lakukan semuanya berawal dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga menyadari lingkungan kita terdiri dari perbukitan, maka ada lambang gunung. Walaupun mungkin pemikiran yang sedikit tanda kutip, kok gambar gunung nak itu, tapi saya yakin itu menunjukkan tetap bahwa itu perbukitan. Dan selanjutnya ada tulisan SDN 2 Bojong Kondang, dan itu adalah nama dari sekolah kita, sekolah yang sangat kita cintai ini. Dan di sana ada lambang Tuturi Handayani. Kita berharap kita mendorong dari belakang untuk kemajuan anak didik kita. Kita menjadi motivator, memotivasi anak didik kita untuk menjadi orang yang sukses dalam kehidupan. Dan di bawahnya ada tulisan Pangandaran, karena kita berada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Lanjut. Dari judul tadi kita bisa melihat visi dan misi sekolah. Mungkin kalau bahasa sederhananya, visi diartikan sama dengan inisiatif, Pak. Cita-cita, keinginan. Tapi visi ini dalam waktu tertentu. Kita mencoba membuat visi ini selama 1 tahun ini. Kalau sekiranya bisa tercapai ya kita lanjutkan, kalau tidak kita evaluasi lagi. Di situ tertulis terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia,
berprestasi, kreatif, inovatif, dan berwawasan global berdasarkan iman dan takwa. Dalam arti begini Pak, terwujudnya peserta yang berakhlak mulia, selain kita mengenal diri kita pintar, cerdas, tapi yang lebih utama adalah mereka mempunyai karakter yang baik, akhlak yang baik. Itu maksudnya di sana. Berprestasi jelas, mereka harus mampu mengejar semua pembelajaran di sekolah dengan baik, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Anak-anak didik kita supaya mampu memiliki pemikiran yang luar biasa, di mana walaupun kita ada di daerah yang terbilang di perkampungan, tapi wawasan mendunia. Kita di sini, tapi pemikiran kita mampu dan tahu apa yang terjadi di dunia sana, seperti kejadian di Amerika, kejadian di Iran, atau kejadian di Israel. Mereka mampu untuk memahami wawasan itu, tapi tetap berlandaskan iman dan takwa. Itu sebagai filter saringan apa dan bagaimanapun kita melangkah, apa dan bagaimanapun kita berpikiran seperti apa, tetap landasannya iman dan takwa. Selanjutnya misi, yaitu satu, menanamkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pengalaman nilai agama. Ini bukan pengalaman ya, salah ketik pengamalan nilai agama. Dan ini alhamdulillah sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh yang dimotori dan diketuai, yaitu sama guru agama kita. Selanjutnya nomor 2, melakukan proses pembelajaran yang optimal. Nanti diterangkannya di bawah ada. Yang ketiga, membimbing siswa dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan iptek, bahasa, budaya, dan olahraga sesuai bakat siswa. Dan yang kelima, melatih siswa menanamkan rasa percaya diri, berbudi pekerti, luhur. Lanjutkan. Tujuan sekolah. Tujuan sekolah 1, mengembangkan sekolah yang berkarakter religius melalui kegiatan keagamaan. Ini udah kita buktikan tiap hari sebelum masuk sekolah kita melakukan pembiasaan keagamaan. Yang kedua, sekolah mampu mengenali potensi peserta didik melalui minat dan bakat. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu dengan kreatif dan inovatifnya guru olahraga sudah menunjukkan bagaimana dia bisa melihat minat dan bakat siswa. Akhirnya anak didik kita walaupun masih di tingkat kecamatan mampu untuk menjuarai volleyball ya. Itu harus kita kembangkan. Mudah-mudahan kedepannya dari tingkat kecamatan kita kabupaten. Nomor 3, sekolah mampu membiasakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugasnya bukan hanya dari guru bidang atau guru agama, tetapi semua guru wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 harus mendidik anak kita supaya dapat melakukan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya alhamdulillah kita setiap pagi menyambut anak didik kita dengan senyum, sapa, itu udah bagian dari budaya positif itu. Itu contoh kecilnya. Yang keempat, sekolah mampu mewujudkan lingkungan yang positif, nyaman dan bersinergi. Dalam arti lingkungan yang mampu mendorong anak didik kita merasa aman di sekolah, merasa positif di sekolah, merasa nyaman di sekolah, dan bersinergi, mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, Pak Bu, mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Itulah yang dimaksud dengan bersinergi. Lanjut. Sebenarnya ini untuk rapot pendidikan tahun 2025 ini tidak harus ditampilkan, tapi karena dasarnya dari sini kita melaksanakan program, ya saya tampilkan supaya Bapak Ibu mengerti bahwa sekolah kita rapot pendidikan untuk tahun ini lumayan turun, lumayan baik ya. Tapi ya itu juga baiklah, gitu ya. Beberapa poin kita mengalami penurunan, tapi ada juga beberapa poin kita mengalami peningkatan. Ini dijadikan dasar, jadi indikator
kita membuat program bagaimana sekolah ini supaya baik ke depannya. Lanjut. Nah, ini poster rapat pendidikan tahun 2025. Silakan Bapak Ibu telahan, terutama untuk operator BOS dan pemegang BOS bisa melihat bahwa apa yang pembiayaan dari bantuan operasional sekolah sumbernya, indikatornya ke poster rapat pendidikan ini. Jadi kalau mana yang harus diperbaiki, apa itu kemampuan siswa, apa itu kompetensi guru, udah kelihatan di sini. Tinggal kita melaksanakannya. Lanjutkan. Selanjutnya data dan temuan. Data dan temuan sekolah kita adalah jumlah peserta didik sedikit, yaitu 68 orang. Dalam arti begini Pak Bu, kita tetangga kita juga berdekatan, kita juga mempunyai bukan saingan ya Pak Bu. Ada 2 lembaga pendidikan yaitu MI. Mungkin itu satu dusun atau gimana Pak Bu? Yang satu batas desa, beda desa tapi di perbatasan. Yang satu desa Pak. Ya. Yang satu desa udah jelas ya. Yang kedua beda desa tapi di perbatasan. Otomatis muridnya udah tak keneng. Gitu kita terus di sana. Tapi kita jangan sampai merasa kecil hati. Ayo kita tingkatkan. Kita ini sebagai guru mampu siap bersaing dengan mereka. Seperti itu. Yang kedua, memiliki 5 guru ASN dan alhamdulillah sudah bersertifikat pendidik dan 2 orang guru non ASN. Tapi dari kualifikasi pendidikannya udah mumpuni untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dan alhamdulillah yang nomor 3, seluruh guru mampu mengoperasikan laptop dan gadget. Dan yang keempat, memiliki perpustakaan laboratorium komputer, tinggal melaksanakannya. Dan ada temuan kemarin masyarakat menginginkan bahwa anak didik kita diajari dengan IT itu. Walaupun kita juga menyadari karena keamanan di sekolah. Kalau semua aset ada di sekolah terus kebetulan bangunannya ini belum diteralis, belum keamanannya tidak terjamin, ya saya takutnya pada hilang. Tapi kita insya Allah karena ada ruangan yang walaupun ruangannya itu ada sempit, tapi ruangan itu ada tralisnya, bisa untuk menyimpan aset-aset itu. Dan yang kelima, seluruh peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan. Dari data dan temuan ini sebenarnya apa masalahnya? Kan nggak ada ya, nggak ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah, ayolah, gitu. Ayolah dengan potensi yang ada kita kembangkan sekolah kita. Lanjutkan. Ini rekomendasi, saya nggak bisa membaca satu persatu atau menyampaikan satu persatu. Silakan Bapak Ibu nanti melihat di kita fotokopi rekomendasi ini apa yang Bapak Ibu lakukan. Lanjutkan. Selanjutnya program PS2 Bojongkonda. Pertama, penguatan pendidikan karakter sudah kita buktikan, yaitu kita dengan program di depan sekolah senyum sapa baik ke murid ataupun ke orang tua, sudah kita laksanakan dan kita kembangkan terus. Selanjutnya pengembangan minat dan bakat siswa. Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan, guru olahraga sudah menjadi motor penggeraknya di sekolah kita dan insya Allah ke guru-guru yang lain mampu untuk seperti itu. Dan kenapa tidak nanti kalau ada anak didik atau orang tua siswa yang ingin belajar dari laptop, belajar IT, kita bisa buka kelas itu di luar jam sekolah atau di luar jam efektif. Selanjutnya pembenahan manajemen sekolah, ini yang paling krusial Bu. Manajemen sekolah saya tidak melihat kemarin jelek atau tidak baik, tapi kita tingkatkan terus supaya lebih baik lagi, terutama dalam pengelolaan tabungan, administrasi itu harus betul-betul terencana, terarah dan terukur kemampuan kita, dan itu harus bisa dan harus ada. Tidak mungkin kita mengajar tanpa ada program. Dan selanjutnya pembenahan etos kerja. Alhamdulillah
selama saya di sini, kalau guru jam 7 udah ada di sekolah, jam 7:15 udah nyampe di sekolah, itu tandanya bahwa Bapak Ibu adalah disiplin. Dan ini harus ditingkatkan lagi. Dan saya yakin masyarakat akan menilai bahwa sebelum anak-anak disiplin, kita juga sudah disiplin duluan. Itu nanti akan menjadi sebuah referensi supaya orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah kita. Walaupun kita punya saingan dengan MI dan lanjut. Penguatan pendidikan karakter. Pertama, tadi sudah saya sebutkan, menyambut siswa di gerbang sekolah. Saya dan guru menyambut siswa setiap pagi untuk membangun kedekatan dan menerapkan disiplin waktu. Yang kedua, pembiasaan sebelum belajar. Ini mudah kita laksanakan, yang dimotori oleh Bapak Ustadz, Bapak Guru PAI, dan selanjutnya literasi Al-Quran juga sama beliau. Dan Jumat Berkah ini siswa diajak berbagi makan atau sedekah setiap hari Jumat, membentuk karakter untuk peduli dan empati. Dan sebenarnya hari Jumat ini makanan atau sedekah itu dilaksanakan pada hari Sabtu ketika olahraga dan rekreasi itu difokuskan pada hari Sabtu. Dan sedangkan hari Jumatnya bisa membersihkan lingkungan sekitar sekolah setelah kita melaksanakan literasi Al-Quran dan sepertinya bacaan surat Yasin itu sudah biasa dilaksanakan. Lanjut. Pengembangan minat dan bakat siswa. Tadi disebutkan, alhamdulillah ekstrakurikuler poli sudah dilaksanakan. Dan kemarin waktu saya ada pembekalan dari Ibu Bupati, bagaimana beliau menjalankan ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Ini saya minta nanti ke Bu Nok sama Pak Encep, koordinatornya, untuk melaksanakan itu dan dibantu oleh ibu-ibu yang lain. Itu kemarin harusnya pada hari Jumat kita laksanakan nanti. Terus mengikuti menyediakan sarana prasarana latihan yang memadai. Alhamdulillah kita punya lapangan voli yang cukup presentatif, bagus. Yang mudah-mudahan dengan adanya sarana itu anak didik kita lebih berkembang lagi dalam bola voli. Mengikuti turnamen tingkat kecamatan, kabupaten untuk meningkatkan pengalaman dan prestasi siswa. Ini bukan hanya untuk guru bidang ya, agama atau olahraga, tapi untuk guru-guru kelas juga harus siap ketika ada lomba-lomba di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Lanjut. Selanjutnya, pembenahan manajemen sekolah. Digitalisasi administrasi sekolah untuk efisiensi dan transparansi. Ini udah jelas. Alhamdulillah sekarang kita nggak usah nulis beberapa lembar, tapi kita bisa mengetik di laptop. Tapi dia gitu, jangan sampai ketika ditanya di mana administrasi, itu laptop Pak. Ya jangan seperti itu, tetap harus di print ya. Selanjutnya, penyusunan program kerja berbasis evaluasi dan data. Ini dimaksud dengan penyusunan program kerja berbasis evaluasi dan data ketika Bapak Ibu melakukan membuat program, jelas Pak, itu harus bukan program yang mengawang-awang gitu loh Pak. Bukan hanya sebatas teori, tapi betul-betul bisa dipraktekkan dengan fakta-fakta yang ada. Ya, selanjutnya nanti dievaluasi dengan data yang ada. Selanjutnya, pelatihan manajemen untuk tenaga kependidikan. Dan ini untuk meningkatkan mutu kompetensi Bapak Ibu kalau ada di KKG, kalau ada di diklat-diklat. Sekarang kan banyak yang diklat-diklat dilaksanakan. Kalau dari guru PAI mungkin di kemana juga banyak, juga guru-guru yang di SD di dinas juga banyak itu untuk melakukan pelatihan manajemen tenaga kependidikan. Selanjutnya, pembenahan etos kerja, penerapan budaya kerja profesional. Itu jelas Pak, kita udah takdirnya menjadi guru di sekolah ini. Jadi kita udah siap Pak, baik mental, baik pengetahuan, itu udah nggak ada alasan lagi Bapak Ibu mengeluh karena murid sedikit, karena murid banyak, karena murid bandel, karena murid apa. Nggak bisa seperti itu. Kita harus mampu menangani untuk itu, ya. Dan disiplin waktu jelas.
Selanjutnya tanggung jawab jelas, nggak usah dikomen lagi sama saya. Itu Bapak Ibu udah pada ngerti. Dan kolaboratif, tolongnya kerjasama Pak Bu. Contohnya saya mendelegasikan bos dipegang sama Pak Asep. Tapi kalau longgar Pak Andri, tolong bantu. Terus operatornya Pak Adit, karena dia juga memegang guru kelas Pak, tolong Pak Encep lagi longgar, tolong bantu. Ada kolaborasinya di sana. Ya. Selanjutnya pemberian apresiasi bagi guru dan staf berprestasi. Pak Bu, jangan khawatir, saya tetap melihat Bapak Ibu itu bukan hanya sebatas rekan kerja Pak, tapi udah seperti keluarga sendiri ya. Dan di sini tetap kami sebagai pimpinan, ayolah tawi socana kamu guru yang rajin, yang berprestasi, tapi dengan cara kami ya. Itu untuk motivasi Bapak supaya lebih baik lagi. Dan selanjutnya monitoring dan evaluasi berkala untuk peningkatan kinerja. Itu jelas, saya nggak bisa melepaskan tanggung jawab ini hanya sebatas menyuruh, tapi tetap dengan dikontrol, dimonitoring, dan selanjutnya evaluasi. Mana yang sudah baik kita teruskan, mana yang kurang baik kita perbaiki. Lanjut. Selanjutnya untuk kita menyadari ya Pak Bu, kita ini guru-guru hebat, guru yang sudah siap untuk melaksanakan kewajiban kita di sekolah ini. Dan Bapak Ibu bisa melihat video ini bagaimana hebatnya Bapak Ibu. Silakan untuk melihat, merefleksi dulu sebentar. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too, but I'm alive like you. When you're standing at the crossroads, don't know which path to choose. Let me come. Sebelum saya tutup presentasi ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengerti atau kurang paham dari apa yang saya paparkan. Silakan, cukup satu aja lah supaya mangga Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke logo ya Pak. Mangga. Kan tadi logonya itu berwarna biru. Mungkin ada arti atau makna tersendiri kenapa logo itu berwarna biru. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Saya rada lupa ya. Logo dengan latar belakang warna biru itu saya ngasih gambaran ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, melihat menengadah ke langit itu warnanya biru. Dan ketika Bapak Ibu pergi ke pinggir pantai melihat laut juga berwarna biru. Tapi ketika sama Pak Encep si lautnya itu
disiuk caina ternyata karena gelas teh warnana herang bukan biru. Berarti biru itu adalah batas akhir pandangan kita. Saking tingginya, saking jerona. Saya mengharapkan guru-guru di sini masagi Pak, secara emosional, secara pendidikan, secara apapun lah ya, sosial. Kita itu udah masagi. Saya yakin mun basal lagi nama disebutkan level confidence maksimal. Kita ada level kepercayaan diri luar biasa karena kita orang yang sudah mumpuni. Dan kepercayaan mumpuni itu kita harus diterjemahkan ketika kita ada di sekolah ini. Bagaimana kita bersikap dengan masyarakat, bagaimana kita bersikap dengan anak-anak, dan juga bagaimana kita bersikap dengan guru atau kepala sekolah. Mun bahasa irama dan kieu, Pak Bu. Kalau kita tahu semakin orang hebat itu kan semakin rendah hati. Dan semakin tahu diri dan tahu kapasitas kita sebagai apa. Abdi kapasitas kepala sekolah, si anina abdi nyuruh ka ibu bapak dina teknis, teu mere kesempatan Pak Ustadz untuk untuk pembiasaan. Abdi lebet ka kelasna dari kelas 1 sampai kelas 5 tanpa konfirmasi dulu dengan guru kelas. Itu kan terus melangkahi kapasitasnya sebagai kepala sekolah. Karena saya meyakini kepala sekolah ada 4 tugas pokok yang dilaksanakan kepala sekolah, yaitu yang pertama membentuk tim. Kami percaya bapak-bapak ini, ibu ini kan orang-orang hebat, kita bentuk tim. Yang kedua itu pembagian tugas. Aya nu abdi karena boskeun, beneran bos, aya karena beneran tabungan, aya karena operator dan sebagainya. Ini semua adalah pembagian tugas. Selanjutnya ku abdi kan tadi garap sadaya teteh Pak Bu. Dalam arti bukan berarti kami malas, tapi kami kan mendelegasikan. Dan satu hal yang pasti, setelah mendelegasikan otomatis kami akan melakukan controlling. Dan di sana tugas controlling itu berhubungan dengan tanggung jawab. Mun Pak Adit, Pak abi mah capek yo operator kieu, kalau kesana Pak Adit cuma diketikkan Pak Adit. Sebatas di sana. Tapi kepala sekolah tanggung jawab dari segi hukumnya. Ini tolong Bapak Ibu ulah kena abdi ninggalikeun ngajujubur gitu nya, teman-teman kerja dari A sampai Z gitu capek lo kepala sekolah ngajujubur baik gitu. Ya jangan seperti itu. Karena kami juga berpikir bahwa kami ini bagaimana kami melihat Bapak Ibu kerjanya, bagaimana Bapak Ibu dengan apresiasi dari kami, bagaimana Bapak Ibu tuh supaya tidak tersangkut dengan contohlah bos ya, tidak tersangkut dengan hukum-hukum yang merepotkan kita semua. Jadi saya tugasnya di sana, ya, controlling terus tanggung jawab yang luar biasa lah. Jadi saya minta Bapak Ibu seperti tadi yang Bu Ade menanyakan tentang guru itu, kita udah siap menjadi guru hebat di sekolah ini. Saya nggak melarang Bu Ade bawa anak, Bu Haja bawa anak, nggak melarang karena banyak budak disimpan di orang tua ya, udah nggak apa-apa. Saya juga punya anak yang sama seperti itu. Dan Bapak saya lihat juga itu tidak mengganggu kinerja Bapak Ibu. Buktinya, tadi saya tanda tangan, rapat udah beres. Ijazah walaupun belum ditandatangan tapi kan itu udah beres, tinggal tanda tangan. Intinya apa? Bapak Ibu mau bawa anak atau apapun tidak terpengaruh dengan kinerja. Luar biasa. Apalagi ini lagi sekarang adalah lagi masa-masa kita pengolahan nilai, dan nilai itu udah beres gitu. Jadi jangan khawatir lah, saya seperti itu, dan saya percaya dengan warna biru ini Bapak Ibu ini udah orang yang jadi guru rumah sakit, guru-guru hebat. Kepercayaan itu tolong laksanakan dengan sebaik-baiknya Pak. Dan kalau Bapak Ibu ayah dalam posisi tertentu, tapi terus terang pasti dikoreksi, terutama Pak Ustadz. Ini berbeda Pak. Ini kan satu aja abdi, satu alma mater tina guru PAI. Jadi mau ada hal tertentu ya pasti ada keras ke beliau. Gitu. Amat pun beliau korupsi, main-main dengan bos, hati-hati. Gitu. Amat pun kepala sekolah anak. Jika sebelum dia urusan dengan uang bos,
Ya silakan kasih masukan Pak ke Abdi, kritisi Abdi. Kok pananang ayeuna mah sudah dikecek Pak Asep aya naon ya? Bisa seperti itu. Pak Asep tahu enggak ketika Pak Asep jalan-jalan terus jeung Pak Andri? Ada yang cemburu loh teman-teman. Ngobrol ke Abdi ngobel, "Pak, aya naon Pak Asep jeung Pak Andri? Kok olahraga bareng, nguruskan laptop bareng?" Saya kan berbaik sangka aja. Itu orang itu berdua pernah ngobrol ke Abdi untuk saling belajar tentang perbosan. Dan emang kenyataan seperti itu. Abdi kan jujur ya Pak Bu, dalam masalah bos, dalam masalah tabungan, Abdi hampir 20 tahun jadi guru, dan saya melihat terlalu lama orang megang bos ya, itu kadang-kadang emosinya juga tidak terkontrol dia. Ini serius Bu, beliau nanti udah 2 tahun harus diganti. Ada pengkaderan apa namanya? Itu regenerasi. Supaya kalian juga bisa nanti sama Neng aja. Gitu kan anaknya udah 2 tahun udah gede, malah itulah ya. Jadi Bapak Ibu, saya minta maaf. Jawaban saya puas nggak Bu? Begitu. Ya. Makasih ya. Ini mungkin terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir presentasi saya. Mudah-mudahan kita mulai perjalanan kita ini dengan program yang baru ini, dengan visi dan misi yang baru ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akhiri presentasi ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.